Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kimia Fatah. Kita akan belajar bersama lagi mengenai kimia. Untuk kali ini saya akan membahas materi yang juga sudah saya upload di blog saya, kimiafatahblogspot.com. Yang akan saya bahas adalah sebuah contoh untuk materi kalorimetri. Dan seperti video sebelumnya, untuk soal yang akan saya bahas itu saya ambil juga dari buku Sekolah Elektronik atau BSE yang linknya sudah pula saya pasang di blog. Baik, kalorimetri. Untuk materinya nanti bisa dipelajari melalui tulisan saya di blog ataupun bisa pula langsung diakses di buku Sekolah Elektronik atau BSE yang linknya sudah saya pasang di blog ataupun dari sumber-sumber yang lain. Ya, pada prinsipnya adalah kalorimetri ini berasaskan asas Black yang kurang lebih menyebutkan bahwa kalor yang dilepas oleh sebuah sistem itu adalah sebesar kalor yang diterima oleh lingkungan. Dan pemahaman mengenai asas Black ini menjadi hal yang mendasar pada pemahaman mengenai kalorimetri. Oke, langsung saja. Sudah saya ambil sebuah soal. Soalnya adalah seperti ini, sebanyak 50 ml larutan asam klorida 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar yang juga bersuhu sama 27 derajat Celcius. Ini perlu diperhatikan bahwa suhu kedua larutan ini adalah sudah sama, ya. Dalam suatu kalorimeter plastik yang diketahui bahwa massa jenis air itu adalah 1 gram per cm kubik. Dan ternyata suhu campuran itu naik menjadi 35 derajat Celcius ketika kedua larutan ini sudah dicampurkan. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin, tentukan besarnya perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi yang terjadi. Reaksinya adalah reaksi antara asam klorida dengan NaOH yang dikenal juga sebagai reaksi netralisasi atau reaksi penetralan. Reaksinya adalah HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Baik. Selain pemahaman mengenai asas Black, itu menjadi hal yang mendasar pada pemahaman materi kalorimetri, penting pula memahami konsep lingkungan dan sistem atau konsep sistem dan lingkungan. Jadi pada pembahasan atau penyelesaian soal-soal kalorimetri termasuk soal ini, kita harus mampu membedakan mana sistemnya dan mana lingkungannya. Kita harus mampu membedakan mana sistemnya dan mana lingkungannya. Ya, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah bekerja di laboratorium kimia atau sudah pernah melakukan sebuah percobaan reaksi kimia, mungkin tidak asing lagi ya. Maksud saya adalah bisa membayangkan kira-kira seperti apa peristiwa ini dilakukan. Nah, untuk yang belum, sedikit saya ilustrasikan. Menurut cerita di sini adalah ada sebanyak 50 ml larutan asam klorida itu dicampur dengan larutan NaOH atau natrium hidroksida. Jadi di sini ada dua larutan yang dicampur. Saya ilustrasikan seperti ini. Nah, misalkan ini adalah wadahnya ya, ini adalah wadahnya. Ke dalam wadah ini itu dicampurkan 50 ml larutan asam klorida, ya, dan juga ke dalamnya dicampurkan 50 ml larutan Na
NaOH. Ya, dicampurkan di sini. Dicampurkan kemudian terjadi reaksi. Di sini terjadi reaksi. Nah, jika seperti ini, maka yang menjadi sistemnya itu adalah apa sistemnya? Sistemnya berarti adalah reaksinya, ya. Reaksi kimia yang terjadi. Itu adalah sistemnya. Nah, kemudian jika ini adalah sistemnya, maka lingkungannya siapa? Lingkungannya siapa? Nah, berarti lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Sistemnya adalah reaksinya, maka yang bisa menjadi lingkungannya itu adalah, yang pertama adalah larutan atau airnya. Yang pertama adalah larutan atau air yang menjadi media terjadinya reaksi ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu misalkan dalam hal ini adalah wadah tempat terjadinya reaksi. Wadah, atau jika reaksi ini dilakukan dalam kalorimeter, berarti wadah yang dimaksudkan ini adalah kalorimeternya. Ya, kalorimeternya, wadahnya adalah kalorimeternya. Nah, itu diantara lingkungannya. Lah, sesuai asas Black, ya, sesuai asas Black, ya, kita bisa menghitung berapa kalor yang dilepaskan oleh sistem dengan menghitung berapa besar kalor yang diterima oleh lingkungannya. Kalor yang dilepas oleh sistem itu akan sebesar kalor yang diterima oleh lingkungan. Itu yang menjadi prinsip utama dari asas Black. Semoga bisa dipahami. Nah, sehingga dalam kasus kita kali ini, kita bisa menghitung berapa kalor yang dilepaskan oleh sistem, oleh reaksinya, tentu dengan menghitung berapa besar kalor yang diterima oleh lingkungannya. Nah, yang menjadi lingkungan itu apa? Tadi sudah kita sebutkan, yang pertama adalah larutan atau airnya, kemudian yang berikutnya adalah wadah atau kalorimeternya. Hanya saja, karena pada soal itu, kapasitas kalorimeter itu tidak disebutkan, sehingga nanti untuk kalori yang diserap oleh kalorimeter ini nanti adalah diabaikan. Ya, diabaikan. Semoga bisa dipahami. Sekarang saya hapus semua terlebih dahulu. Oke. Nah, sekarang dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama diketahui mengenai larutan asam kloridanya. Volumenya adalah 50 ml. Yang jika kita rubah ke liter itu adalah sama dengan 0,05 liter. Kemudian molaritasnya 1 molar, maka kita bisa mengkonversi atau mengubah dua data ini menjadi data yang lain, yaitu data mol. Karena kita tahu bahwa mol itu adalah sama dengan molaritas kali volume, atau molaritas adalah sama dengan mol per volume. Sehingga jumlah mol HCl bisa kita hitung sama dengan 1 molar kali 0,05 liter adalah sama dengan 0,05 liter. Kita bisa memahami bahwa jumlah HCl yang direaksikan pada kasus ini adalah sebanyak 0,05 liter. 0,05 mol. Nah, sekarang mengenai NaOH. Yang diketahui atau data terkait dengan NaOH yang pertama adalah volumenya. Berapa volumenya? Volumenya adalah 50 ml atau 0,05 liter. Molaritasnya 1 molar, sehingga kita bisa menghitung molnya sama dengan molaritas kali volume. 1 molar kali 0,05 liter sama dengan 0,05 mol. Oke. Kemudian, data lain yang mungkin penting terkait dengan pembahasan kalorimetri ini adalah lingkungannya. Tadi sesuai yang sudah saya sebutkan atau sesuai yang sudah kita identifikasi bersama, lingkungannya adalah larutan tempat terjadinya reaksi itu.
Ya, berarti jika seperti itu, maka kita perlu menghitung berapa volume total dari larutan tersebut. Volume larutan totalnya tentu penjumlahan dari volumenya HCl dengan NaOH. Ya, volume larutannya total adalah 100 ml. Yang karena massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, tentu kita bisa menghitung berapa massa 100 ml larutannya ini adalah sebesar 100 gram. Kemudian selisih suhunya atau perubahan suhunya, suhu akhir dikurangi suhu awal 35 derajat Celcius dikurangi 27 adalah sama dengan 8 derajat Kelvin ataupun Celcius, ya, dalam satuan Kelvin ataupun Celcius itu nanti akan sama saja karena ini adalah selisih. Baik, kita langsung sesuai dengan apa yang saya tuliskan di blog saya bahwa delta H, delta H sebentar, terlalu besar. Oke. Delta H sistem itu adalah sama dengan Q sistem, ya. Yang besarnya adalah sebesar Q yang dilepas atau diserap oleh lingkungan. Kita tuliskan sebagai min Q lingkungannya. Nah, sekarang lingkungannya tadi sudah kita identifikasi. Ada yang pertama air, kemudian wadahnya. Dan karena kapasitas kalor wadah di sini tidak diketahui, maka untuk Q wadah nanti kita abaikan. Jadi Q lingkungan itu adalah sama dengan Q, saya tulis saja sebagai larutan, ditambah dengan Q wadah. Ini nanti diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena kapasitas kalorimeter itu tidak diketahui. Jadi nanti ini kita abaikan. Oke. Selanjutnya, jika seperti itu berarti Q lingkungan hanya kita hitung dari Q yang diserap atau dilepas oleh larutannya saja. Maka kita cukup menggunakan rumus M kali C kecil kali delta T. Sekarang kita masukkan harga massanya. Perubahan suhu itu baru terjadi setelah kedua larutan ini dicampurkan. Nah, jika seperti itu, tentu massa yang kita gunakan di rumus ini tentu adalah massa gabungan dari keduanya, bukan massa satu persatu. Ya, massanya adalah gabungan dari keduanya. Massanya berarti jika seperti itu adalah 100 gram. Kemudian kalor jenis air di soal disebutkan adalah sebesar 4,18 Joule per gram per Kelvin, dan selisih suhunya adalah 8 derajat Celcius ataupun Kelvin, itu akan sama saja karena ini adalah selisih, ya. M adalah massa total, kemudian C adalah kalor jenis air atau larutan, delta T adalah selisih suhunya. Ya, kita hitung. Ini hasilnya adalah sebesar berapa? 3344 Joule. Atau kalau kita rubah menjadi kilojoule akan sama dengan 3,344 kilojoule. Atau nanti aja nggak apa-apa ya. Nah, sekarang jika seperti itu, jika kita kembalikan ke awal, ya, ke awal bahwa delta H sistem atau Q sistem adalah sama dengan min Q lingkungan, berarti kita bisa menghitung, ya, delta H sistem, atau di sini
saya sebut saja reaksi lah ya, karena sistemnya adalah reaksi. Berarti sama dengan, langsung saja, min Q lingkungan. Nah, berarti sama dengan berapa? Min 3344 Joule. Ya, delta H reaksi adalah min 3344 Joule. Nah, jika ini kita kembalikan ke cerita, delta H sebesar ini adalah untuk reaksi HCl sebanyak sekian dengan NaOH sebanyak sekian. Yang setelah kita hitung tadi, untuk HCl-nya itu adalah ketemu sebanyak 0,05 mol, NaOH-nya demikian pula 0,05 mol. Nah, ini akan kita nisbatkan atau kita sandarkan kepada HCl HC ya. Jadi, delta H reaksi sebesar min 3344 itu adalah untuk HCl sebanyak berapa? Sebanyak 0,05 mol. Nah, dari sini tentu kita bisa menghitung untuk per molnya ya, delta reaksinya tentu sebesar min 3344 Joule per 0,05 mol sama dengan berapa? Berarti ini dibagikan aja ya. Berapa? Iya, sama dengan min 66,88 Joule per mol. Nah, inilah besar kalor yang dilepaskan oleh reaksi ini ya. Jika kita tuliskan persamaan termokimianya berarti HCl berwujud larutan ya. Berwujud larutan bereaksi dengan NaOH berwujud larutan menghasilkan NaCl berwujud larutan dan H2O. Delta H-nya adalah min 66,88 Joule per mol. 66,8. Ini benar ngitungnya tadi 3344 atau kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu kalkulator. Klik kalkulator. Berapa? 3344 dibagi 0,05 sama dengan berapa? Iya benar, 66,88. Oke, demikian. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika masih kurang urut ya dalam menjelaskan. Ya karena sambil mikir. Demikian, semoga bermanfaat. Dari saya banyak salam, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.